senang sekali ya hari ini kita semua bisa ketemu lagi sama adik-adik di bulan Oktober yang baru ini. Dan kakak-kakak tahu bulan ini tema kita adalah tentang kasih. Jadi tema kita tentang kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Nah, semuanya sudah siap adik-adik untuk beribadah pada pagi hari ini? Sudah siap ya? Siap. Siap semuanya? Kita bersama Kak Tias, Kak Riyad, dan Kak Novi. Adik-adik boleh ambil posisi yang enak. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan satu pujian pada Tuhan. Silakan Kak Riyad. Mari adik-adik kita katakan kasih kita kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita katakan rasa cinta kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami cinta Engkau. Kami mengasihimu. Haleluya. Terima kasih. Pakailah kami Tuhan, layak dan sampai Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, lawat kami Tuhan, layakkan kami Yesus. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat cinta-Mu kepada kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Engkau sertai Tuhan ibadah kami supaya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyanyi lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Semua yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Karena tema bulan ini adalah tentang kasih. Jadi adik-adik boleh berdiri semuanya yuk. Bangkit berdiri semuanya. Adiknya diajak, kakaknya diajak. Kita mau nyanyi lagu tentang kasih ya. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu
sabar. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Kasih itu apa? Sabar. Berarti kalau kita diolok, kita dibully, kita dihina harus tetap sabar adik-adik. Yuk sama-sama katakan. Sabar. Satu kali lagi. Sabar. Apa? Kasih itu sabar. Ya. Kita punya lagu bahwa walaupun kita diolok, walaupun kita dihina, tapi kita akan tetap tersenyum kakak-kakak ya. Walaupun dihina, walaupun kita diejek, dicaci, dimaki, tapi tetap tersenyum. Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita nyanyikan pujian ini adik-adik ya. Tetap semangat ya. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok dan dihina kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dan dihina ku tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dan dihina ku tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Janji ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik suka maupun duka, kita akan tetap tersenyum karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk, kita mau menyanyi buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu Mengasihi Lebih Sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi
Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Hana. Salam adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Kak Hana. Pada siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Yuk sebelumnya kita berdoa lebih dahulu ya. Bapa di surga yang baik, terima kasih kami bisa beribadah online Tuhan. Kami serahkan Bapa, sebentar kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, terangkan kepada setiap kami, agar kami mengerti isi hati Bapa. Terima kasih Bapa, Kau menguduskan setiap kami oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus, beri kami semua roh hikmat, pengertian, dan pewahyuan. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, adik-adik siapkan dulu ya Alkitabnya, dan duduk di tempat yang nyaman ya, yang enak. Kita akan belajar pada hari ini yaitu tentang menambah ukuran kesabaran. Itu judulnya ya. Judulnya kakak ulangi ya. Menambah takaran atau ukuran kesabaran. Adik-adik tahu enggak arti sabar itu apa ya? Siapa yang tahu coba? Ya. Sabar itu adalah kemampuan untuk menahan diri. Dapat menahan diri kalau keadaan itu belum seperti yang diinginkan adik-adik. Misalkan nih adik-adik makan siang kok lauknya nggak sesuai dengan selera adik-adik. Nah, adik-adik marah enggak? Adik-adik jengkel enggak? Itu namanya kemampuan untuk menahan diri kalau bisa sabar ya, tidak marah. Tapi ada kan yang, dan ini tidak boleh dilakukan ya, misalkan adik-adik makan menunya nggak sesuai selera tadi, adik-adik terus marah, terus cemberut. Itu namanya belum sabar ya. Nah, kalau yang dimaksud ukuran untuk sabar, ini maksudnya gini, firman Tuhan hari ini akan mengajarkan bagaimana kita harus sabar menghadapi situasi yang belum seperti kita inginkan ya. Dan kesabaran itu sendiri adalah ketenangan atau kemampuan yang lebih untuk dapat menahan dari apa yang belum seperti yang diharapkan. Jadi tadi sabar, ini kesabaran. Kesabaran itu ketenangan ya untuk menahan diri. Yuk kita akan melihat ya bagaimana contoh dari teladan, yaitu Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Bagaimana Tuhan Yesus yang luar biasa mengasihi manusia, tetapi disakiti selalu oleh manusia. Sejak Tuhan Yesus hidup di muka bumi adik-adik, banyak loh adik-adik ditolak, diejek, dihina. Kita akan baca lebih dahulu ya. Akan kita baca di Lukas 23 ayat 33 sampai 36 ya. Kak Ana akan bacakan, ulangi ya. Lukas 23 ayat 33 sampai 36. Yuk buka Alkitabnya lebih dahulu ya. Lukas itu di perjanjian baru ya. Kak Ana bacakan Lukas 23 ayat 33 sampai 36. Judulnya Yesus disalibkan adik-adik. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, ini suatu bukit ya adik-adik ya. Mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias atau juru selamat ya, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia, mengejek dia ada dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Nah, ini adalah contoh ya adik-adik ya. Contoh di mana Tuhan Yesus itu betapa kasihnya itu luar biasa kepada manusia.
Dia sepanjang hidupnya melayani itu dia menyembuhkan orang sakit ya. Siapa lagi adik-adik? Selain menyembuhkan orang sakit, siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Selain menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati ya, betul ya, membangkitkan orang mati. Terus apa lagi? Misalkan membuat mujizat, misalkan 5 roti jadi berapa? 5 roti 2 ikan. Sampai sisa 12 keranjang ya adik-adik ya. Nah, terus banyak lagi adik-adik mujizat yang Tuhan lakukan. Tetapi saat Tuhan Yesus melakukan semua itu, ujung-ujungnya terakhirnya Tuhan mereka minta Tuhan Yesus disalibkan. Bahkan saat tadi diceritakan di Lukas 23 adik-adik, saat Tuhan di atas kayu salib memikul dosa manusia, supaya kita yang berdosa ini adik-adik tidak dihukum masuk ke neraka, itu Tuhan masih diejek adik-adik. Diejek, diolok-olok ya. Bahkan dikatakan gimana adik-adik? Ejekannya yang pertama itu pakaiannya diundi. Itu suatu kayak penghinaan adik-adik ya. Pakaian itu dilempar-lempar terus diundi. Diundi itu mau dibagi, tapi itu akhirnya siapa yang dapat gitu ya. Terus yang kedua juga dihinakan, diejek. Coba kalau kau anak Allah turun ke sini. Tuhan tuh mampu adik-adik sebenarnya, tapi Tuhan taat pada perintah Bapa, harus disalibkan. Setelah itu apa lagi adik-adik? Diunjukkan kayak ditawar-tawarin anggur asem itu juga. Itu satu penghinaan semuanya. Bahkan sebelum disalib pun Tuhan pernah ditendang, dipukul, ditinju kepalanya. Terus apa lagi adik? Dicambuk sampai 39 kali sampai badannya hancur semua ya. Jadi Tuhan Yesus sudah komplit penderitaannya adik-adik. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan adik-adik dari semua yang diterima itu? Yang dilakukan Tuhan yang harus kita contoh yaitu Tuhan mengampuni mereka yang telah mengejek Tuhan Yesus adik-adik. Bahkan Tuhan berdoa di atas kayu salib, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Karena di hati Tuhan Yesus yang ada belas kasihan pada mereka yang sudah mengejek dia. Karena mereka tertipu oleh bujukan iblis. Sehingga Tuhan memandang mereka bukan sebagai musuhnya untuk orang yang menyakiti Tuhan Yesus. Tetapi sebagai orang yang harus dikasihinya karena tidak mengerti. Nah, adik-adik dari cerita siang hari ini, karena ajak adik-adik, yuk kita mencontoh teladan Tuhan Yesus ya. Adik-adik pernah nggak dibully sama temannya, atau dilecehkan, mungkin diludahi, terus nggak dianggap, apalagi adik-adik, terus sudah menolong, berbuat baik, tapi diabaikan, istilahnya nggak dihargai. Bahkan mungkin ada adik-adik pernah merasakan dikecewakan dengan orang tua, dengan kakak adik, bahkan dengan saudara-saudaramu yang lain juga mungkin adik-adik selama ini banyak disakiti. Yuk kita naikkan kesabaran kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan adik-adik ya. Tetapi ampuni mereka. Kita siang hari ini kita akan melihat ayat firman Tuhan ya. Kalau kita disakiti, kita harus mengampuni mereka. Karena firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 14 dan 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, kita juga diampuni segala dosa-dosa kita. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain kepada kita masih kecewa, disimpan, sakit hati disimpan, terus diingat-ingat terus kesalahannya, terus itu kita berarti belum melakukan firman ini adik-adik. Tuhan katakan loh, ini Bapa itu Maha Pengampun ya. Tuhan Yesus itu Maha Pengampun, tetapi kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang adik-adik,
wah kita tidak akan diampuni adik-adik. Dan doa kita tidak akan pernah didengar oleh Bapa loh. Jadi ini firman ini sangat vital, sangat penting sekali. Dan kita harus berjuang untuk melakukannya ya. Jadi bahkan firman Tuhan adik-adik ya dikatakan ya. Di 1 Petrus 3 ayat 9 adik-adik dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Jadi kalau adik-adik itu dilakukan yang jahat, tidak boleh membalas dengan yang jahat. Bahkan kalau kita dimaki-maki orang, dimaki-maki itu dikata-katain yang kasar, yang jelek. Terus kita nggak boleh membalasnya adik-adik. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi ujung dari semua ini, dari kita supaya mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan, itu ujungnya itu supaya kita itu memperoleh berkat adik-adik. Karena Tuhan tidak bisa kalau memberkati orang yang tidak bisa mengampuni adik-adik. Ya, jadi caranya hanya satu, yaitu kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan cara didoakan, terus disapa orangnya. Bahkan kalau adik-adik punya barang, diberkati orang itu adik-adik. Wah, hukumnya Tuhan Yesus gak masuk akal ya adik-adik ya. Kalau orang-orang kan biasanya, ya kamu harus membalasnya. Wah enggak adik-adik, ya enggak boleh. Kalau Tuhan Yesus, ini hukumnya firman Tuhan itu tidak masuk akal. Jadi kalau disakiti harus membalas dengan kebaikan, ya. Bahkan kalau ditampar pipi kiri, beri pipi yang kanan. Wah, Tuhan Yesus luar biasa adik-adik ya. Adik-adik mau berkatnya enggak? Kalau mau, ya ini perintah Tuhan harus kita lakukan. Kita belajar sabar menghadapi orang-orang yang menyakiti kita, melukai kita, ya. Kita doakan, kita minta pertolongan Roh Kudus supaya mampu. Karena kita enggak mampu tanpa kita diminta tolong Roh Kudus adik-adik ya. Yang penting saat adik-adik disakiti, adik-adik kan merasa tidak mampu karena masih jengkel. Berdoa saja sama Tuhan Yesus ya. Tuhan, aku jengkel sama orang itu. Aku sakit hati sama orang itu Tuhan. Tapi aku mau taat firman-Mu. Gitu ya adik-adik ya. Mau taat firman-Mu, aku mau mengampuni dia. Aku mau mengasihi dia Tuhan. Tapi aku tidak bisa, aku hanya mau Tuhan tolong aku, ya. Itulah anak-anak yang rendah hati. Sekalipun merasa tidak bisa, tapi mau taat pada firman Tuhan. Itu namanya mengasihi Tuhan Yesus ya. Nah, saat adik-adik melakukan semua itu, maka ruang kesabaran adik-adik ukurannya itu diperbesar oleh Tuhan. Jadi buah roh sabar itu akan muncul dalam hidup kita. Itu adik-adik ya. Yuk kita siang hari ini firman Tuhan Kak Ana akhiri. Kak Ana minta semua pejam mata adik-adik ya, pejam mata. Kak Ana mau mendoakan adik-adik. Tapi adik-adik jawab dengan jujur di hadapan Tuhan. Apabila saat ini adik-adik ada yang masih menyimpan sakit hati, menyimpan kejengkelan, yuk angkat tangan. Adik-adik di depan HP adik-adik, di depan laptop adik-adik. Angkat tangan, Tuhan Yesus tahu. Angkat tangan dan tirukan doa Kak Hana ya. Nanti Kak Hana mau doakan. Nanti Kak Hana bimbing, adik-adik sebutkan nama dalam hatimu. Yang diingatkan Roh Kudus apabila ada nama yang teringat di pikiran adik-adik. Orang ini masih menyakitkan aku, mengecewakan aku, entah itu orang tua, entah itu saudara atau teman, sekalipun teman itu sebelum pandemi kejadiannya, yuk adik-adik semuanya harus dilepaskan, supaya adik-adik bisa merdeka menjadi anak yang bertumbuh sehat ya. Yuk angkat tangan adik-adik semuanya ya. Terukan doa Kak Ana. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Siang hari ini,
Aku mengampuni Tuhan orang yang menyakiti hatiku. Sebutkan namanya adik-adik. Sebutkan namanya dan katakan, aku mengampuni. Dan namanya sebutkan. Diulang lagi, aku mengampuni, sebutkan namanya. Dan ampuni aku Tuhan. Aku pernah sakit hati. Aku pernah kecewa. Dan aku mau Tuhan disembuhkan. Ampuni aku Tuhan Yesus. Karena aku bukan milikku lagi, milik Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembuhkan aku, pulihkan aku. Amin. Mari adik kakak Hana doakan. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, Bapak. Kau yang lawat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan. Kau jamah hati mereka, Tuhan. Kau pulihkan setiap luka-luka hati mereka, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua ikatan-ikatan sakit hati, kecewa, dan akar kepahitan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua ikatan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan akar-akar kekecewaan, akar sakit hati dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus menyembuhkan adik-adik semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus menyembuhkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan roh kesembuhan mengalir. Dimanapun adik-adik berada, roh kesembuhan mengalir. Demi nama Tuhan Yesus, semua disembuhkan. Semua akan dipakai Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh kesembuhan mengalir. Roh kesembuhan mengalir. Darah Yesus sudah menyembuhkan. Darah Yesus sudah memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang sangat baik. Terpujilah namamu. Dan Bapa, sebentar kami hendak mengakhiri ibadah hari ini. Kami mau menutup dengan doa Bapa kami. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami di dalam surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan semua kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.